warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Tad. Ya, selamat siang. Selamat masuk ke MA Nuris ya. Kalian bagian dari ribuan orang yang berhasil masuk ke MA Nurul Islam ya. Ya. Disyukuri ya. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang sakit? Tidak ada ya? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, semoga selalu sehat. Karena kalau kondisi seperti ini itu yang paling penting sehat dan bahagia. Ya. Nggak boleh sedih. Karena kalau kita nggak bahagia atau sedih, itu biasanya penyakit mudah masuk. Ya. Penyakit mudah masuk sehingga terus lemes. Ya. Apalagi ini baru musimnya COVID, sangat rentan nanti tertular COVID. Ya. Jadi salah satu obat paling mujarab adalah bahagia. Sering kalian lihat kalau orang bahagia itu hujan-hujan pun dia akan tetap sehat. Tapi kalau dia stres, sedih, kena gerimis saja udah langsung masuk angin gitu. Ya, itu. Baik, anak-anak semua, kita pada pertemuan hari ini akan membahas tentang fikih. Ya. Membahas tentang fikih. Kalian apa toh yang ada di pikiran kalian yang kalian ketahui ya tentang fikih itu apa? Yang terlintas. Mbak Afifah ada gak ini? Afifah ketika ditanya atau dikasih ini materi, kita mau belajar fikih ya, itu yang terlintas di pikiran apa? Atau bintang Islam? Bintang Islam? Oh, yang terpikirkan tentang keagamaan gitu. Oh ya, tentang agama-agama ya, yang berbau agama gitu ya. Nah, sekarang coba dilihat di share screen saya. Sudah bisa melihat ya? Nah, itu ada beberapa perbuatan. Ada sholat, menghormati orang tua, sabar, mengisahkan Allah, dan seterusnya. Saya akan mencoba bertanya satu-satu. Nanti silahkan clue ini masuk dalam fikih atau bukan. Contoh, salah satu contoh. Perbuatannya di situ adalah sholat. Sholat itu fikih atau bukan? Fikih, Ustaz. Ya, fikih betul sekali. Nadi ya, tadi yang jawab ya. Mbak Nadi, sangat betul. Sholat itu bagian dari fikih. Ya. Nah, sekarang saya ingin tahu jawaban dari Sylvia Rahmadani. Sylvia Rahmadani? Iya, Ustaz. Ya, Mbak Sylvia. Sekarang perbuatan selanjutnya di situ ada menghormati orang tua. Itu fikih atau bukan? Fikih. Fikih atau bukan? Ayo. Itu misalkan saya contohkan begini. Ada seorang anak ya, itu bentak-bentak orang tua. Kamu responnya gimana biasanya? Itu kok anak nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak gitu kan? Yang sering apa di komen anak-anak sekarang di IG atau apa gitu ya? Oh iya. Anak itu kok nggak punya akhlak? Kamu bilangnya nggak punya akhlak kan? Bukan anak itu kok nggak punya fikih gitu ya? Oh. Ya, berarti menghormati orang tua bagian dari akhlak. Akhlak, betul sekali Sylvia.
Jadi menghormati orang tua bagian dari akhlak. Nah, ada fikih, ada akhlak. Ya. Sekarang saya tanya ke yang lain lagi. Mbak S. Askia, M. Askia. Ini Mbak atau Mas? Mas Ustadz. Oh Mas ya, Mas Aski. Apa Mas Aski Ustadz. sekarang mengesahkan Allah? Itu fikih atau bukan dulu? Mas Aski ya, mengesahkan Allah. Dulu di SD atau di SMP pernah menghafalkan sifat wajib bagi Allah ya. Allah, wujud, hidam, baqa gitu kan. Mukhalafatu lil hawadisi yamuhu fi nafsihi. Terus ada sifat-sifat yang lain. Ya. Nah, kalau di sini mengesahkan Allah, tauhid, nah mengesahkan Allah itu tauhid, itu bagian dari fikih atau bukan? Fikih. Ya, fikih. Fikih. Ya, Ustaz. Pelajaran tauhid ada di SMP enggak? Enggak ada sih. Iman kepada Allah. Ayo. Pelajaran iman kepada Allah itu pelajaran apa? Akidah akhlak. Ya. Jadi mengesahkan Allah itu bukan fikih Mas, tetapi akidah tentang iman. Jadi ada fikih, ada akhlak, ada akidah. Ya. Nah, sekali lagi ini. Sekali lagi siapa yang mau saya tanya ya? Hafsah Fitri. Hafsah Fitri? Iya, Ustaz. Mbak Hafsah ada nggak ini? Ada, Ustaz. Ya, Mbak Hafsah silahkan dipilih itu. Perbuatan mana yang mau Mbak Hafsah analisis? Analisis itu maksudnya, oh ini perbuatan ini, Ustaz. Ini masuk dalam pelajaran ini. Yang mana? Berbicara baik itu termasuk dalam akidah akhlak. Apa? Berbicara baik itu termasuk ke dalam akidah akhlak. Ya, berbicara baik termasuk dalam akidah akhlak ya. Masuknya di akhlaknya ya. Kalau pelajarannya akidah akhlak, tapi rumpunnya atau masuknya itu ke akhlak. Orang berbicara baik, oh itu akhlaknya bagus sekali gitu ya. Ya. Saya kira semua ini sudah sedikit memahami ya apa itu fikih dan perbedaan dengan mapel yang lain nanti ya. Nah, maka dari itu saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang fikih, mulai dari pengertian, ya, pengertiannya, kemudian fikih itu apa saja atau ruang lingkupnya, yang dibahas apa saja, terus sejarahnya bagaimana. Ya. Dulu pada zaman Nabi, apa dikenal fikih itu, ilmu fikih dikenal atau belum? Ya. Kok tiba-tiba ada ilmu namanya fikih sekarang? Nanti kita belajar tentang sejarah di situ, sehingga kita tahu, oh ternyata ilmu fikih itu muncul karena ini. Ya, sejarahnya begini, begitu. Sehingga nanti kalian bisa mengetahui segala hal tentang fikih ya. Baik, saya share screen berikutnya tentang buku fikih ini. Ya. Kalian sudah pegang PDF buku fikih belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, ini sudah saya share screen. Kelihatan ya? Baik. Ini yang kita bicarakan tadi, ya. Ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak,
ada ilmu fikih. Ya. Dengan contoh-contoh seperti yang kalian baca tadi ya, yang kalian contohkan, kemudian kalian analisis begitu. Nah, fikih sendiri, sebentar. Nah, ini kita bicara fikih. Fikih itu apa sih? Ada dua pengertian, etimologi, terminologi. Siapa yang tahu etimologi itu apa? Ada yang tahu tidak? Enggak tahu. Nggak tahu. Etimologi itu kayak begini. Pengertian bahasa atau lugah. Misalkan kitabun. Ya, pengertian bahasanya apa? Kitabun, buku. Ya, jadi fikih itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu namanya pemahaman yang mutlak atau paham. Ya, fikih itu paham. Orang itu kok fakih banget gitu ya. Kata orang sekarang kan biasanya kalau memuji kepandaian seorang kan begitu. Orang itu fakih. Fakih itu orang itu pinter. Ya, orang itu punya pemahaman yang dalam tentang ilmu yang dia kuasai. Jadi fikih dalam etimologi secara bahasa maknanya pemahaman, paham. Nah, kalau secara terminologi itu pengertian istilah. Misalkan begini, contoh buku atau misalkan ada kata kitab, ya, kitabun. Etimologinya, pengertian bahasanya adalah buku. Kemudian terminologinya, pengertian istilahnya adalah lembaran-lembaran kertas yang apa biasanya kalau saya tanya, buku itu apa sih? Gitu. Kamu jawabnya gimana kalian? Lembaran-lembaran kertas yang berisi berbagai bidang ilmu. Yang berisi berbagai bidang ilmu. Ya, misalkan saya tanya buku fikih, ya, berarti ilmu fikih. Ya. Kalau buku umum apa? Misalkan saya punya apa ya? Buku tulis kalian itu. Ini apa sih? Buku tulis. Saya nggak bawa buku sih. Nah, bentar. Kalau pengertian secara umum, tadi kan agak khusus ya. Agak khusus tentang fikih ya. Tentang ilmu. Kalau misalkan saya tanya ini apa ini? Buku ini pengertiannya apa? Lembaran-lembaran kertas yang dijilid jadi satu dan mempunyai dua cover, ya, cover depan dan cover belakang. Nah, itu pengertian secara istilah gitu atau terminologi. Kalau misalkan kendaraan atau mobil atau bahasa Inggrisnya mobil apa? Car ya, car secara etimologi adalah mobil. Secara terminologi, pengertian istilah, car adalah kendaraan beroda 4 yang bermesin dan apa dan seterusnya. Pokoknya kamu jabarkan secara detail. Nah, fikih secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalia. Ya. Jadi fikih itu pengetahuan tentang hukum syariat yang sifatnya amalia, perilaku manusia. Sholat itu amalia kan? Allahu Akbar. Ya. Kalian sudah tahu cara sholat ya? Harus sudah mestinya. Ada yang belum tahu cara sholat? Sudah tahu semua ya?
Jadi tentang amalia-amalia. Terus tadi ada selain sholat, ya puasa, zakat, kemudian jual beli, ya, terus dan yang lain-lain. Itu sifatnya amalia. Ya, yang digali dari dalil-dalil yang rinci, maksudnya dalil-dalil dari syariat Al-Quran. Nah, itu namanya fikih. Ya. Kalau hukum-hukum yang digali dari masyarakat apa namanya? PPKN ini, mahasiswa PPKN. Ada yang tahu nggak? Kalau hukum-hukum yang digali dari dalil syar'i kan namanya fikih. Ya. Kalau hukum-hukum yang digali dari masyarakat namanya, ada yang bisa jawab nggak ini? Norma. Lah, betul sekali, norma. Mas siapa ini? Bintang. Mas Bintang Islam. Masya Allah, semoga nanti menjadi petunjuk ya, petunjuk bagi jayanya Islam. Ya, namanya Bintang Islam. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, itu norma. Ya, norma. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, lanjut. Ustadz, yang di fikih itu bahas apa saja toh? Fikih itu bahasnya poin-poinnya apa? Nah ini pembagian fikih. Yang dibahas dalam fikih itu satu ibadah. Ya, ibadah itu ada sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Terus ada muamalah, jual beli minuman apa itu yang memabukkan, hukumnya apa? Haram. Ya, itu namanya fikih. Pinjam meminjam, sewa menyewa, namanya muamalah. Nah, ibadah ini hubungan manusia dengan Tuhannya, Allah. Muamalah hubungan manusia dengan manusia. Ada nanti fikih jinayah, ya, hukum atas kriminalitas. Kalian bertindak kriminal, ya, nanti kenanya fikih jinayah. Kalian misalkan nempeleng teman, ya, jinayahnya apa? Nanti ada di situ. Ya, terus ada fikih munakahat. Ya, fikih munakahat ini fikih tentang pernikahan. Ada yang sudah mau menikah di sini? Ya, semoga belum ya. Nanti setelah selesai studi baru menikah. Ya, itu apa saja ketawa-ketawa. Ya, lanjutnya, baik. Ya. Dari anak-anak semua sampai materi yang saya sampaikan di sini, ada yang mau ditanyakan atau tidak ya? Ada yang mau tanyakan tidak? Tidak. Tidak ya, cukup. 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 Di pertemuan pertama kemarin, saya memberi tugas apa ya dulu ya? Ada tugas nggak? Kuis. Ada. Ada ya, suruh isi kuis itu ya? Iya. Ya. Iya. Ada yang nilainya 100 nggak? Nggak ada nilainya, Tat. Oh, nggak keluar nilainya? Ada biasanya? Ada. Ada kan? Ada. Mbak Zidni dapat berapa? Ya, untuk nanti ya pertemuan berikutnya
kita mungkin sudah bisa bertatap muka ya. Nanti kita coba melakukan pendalaman lagi tentang materi fikih ini, terutama perkembangan fikih. Ya. Fikih pada zaman Nabi itu seperti apa? Apakah sudah ada pengertian fikih atau belum? Ya. Kalau prakteknya bagaimana? Sampai nanti pada munculnya madhab-madhab. Ya. Yang kalian tahu, ada berapa madhab yang dikenal di dunia? 4 mazhab. 4 madhab, Mbak Sylvia, betul. 1 madhab Syafi'i. Syafi'i, kedua Hambali, Hambali ya Mas Bintang, ketiga Hanafi, Hanafi, Zidna, keempat tadi apa? Maliki. Maliki ya, Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i. Dulu sebenarnya ada banyak sekali madhab, ada 9-an lebih, tapi ada proses seleksi sosial ya. Jadi yang tinggal hanya 4 tok gitu. Ya, yang tinggal hanya 4 tok. Ya. Baik, saya kira cukup untuk pembelajaran pada siang hari ini. Sampai ketemu di minggu berikutnya, tatap muka, hati-hati di jalan, yang jauh ya, yang jauh untuk datang ke sekolah, hati-hati di jalan, sampaikan salam ke orang tua, ya. Salam dari saya, ya. Saya kira begitu. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama.